Tahukah kamu kalau galaksi tempat kita tinggal ini punya masa lalu kelam sebagai sebuah kanibal kosmik yang terus melahap galaksi lain? Ketika kita menatap langit malam yang cerah dan melihat pita cahaya Bima Sakti yang damai, kita sebenarnya sedang melihat sisa-sisa sebuah medan pertempuran kuno. Sejarah alam semesta bukanlah cerita tentang kedamaian, melainkan kisah tentang yang kuat memangsa yang lemah. Selama miliaran tahun, Bima Sakti telah tumbuh dan bertahan hidup dengan cara merobek, menelan, dan mencerna galaksi-galaksi kerdil tetangganya. Fakta mengerikan ini mungkin terdengar fiksi, namun sains modern telah membuktikan bahwa rumah kosmik kita ini adalah sang predator puncak di lingkungan antariksa kita. Untuk memahami bagaimana Bima Sakti kita tumbuh, bayangkan sebuah kota metropolitan raksasa yang tidak pernah berhenti membangun. Pada awalnya, kota ini hanyalah pemukiman kecil. Namun seiring berjalannya waktu, kota ini mulai berekspansi, membangun jalan raya baru, dan perlahan menelan desa-desa kecil di sekitarnya. Desa-desa tersebut kehilangan identitas aslinya, infrastrukturnya dilebur menjadi bagian dari sistem tata kota metropolitan tersebut, dan penduduknya menjadi warga kota besar. Proses urbanisasi kosmik inilah yang tepatnya dilakukan oleh galaksi kita. Ia adalah sang kota raksasa yang terus mencaplok wilayah galaksi-galaksi kecil, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari piringan spiral megah yang kita kenal sekarang. Mari kita memutar waktu kembali ke sekitar 13,6 miliar tahun yang lalu, tidak lama setelah peristiwa Big Bang. Pada masa itu, alam semesta adalah tempat yang sangat kacau dan padat. Bima Sakti belumlah berbentuk spiral raksasa yang indah, melainkan hanya kumpulan awan gas purba, hidrogen dan helium yang tidak beraturan. Melalui gaya gravitasi yang sangat kuat, gumpalan-gumpalan materi ini mulai menarik satu sama lain, menciptakan bintang-bintang pertama. Namun, untuk menjadi raksasa sejati, Bima Sakti muda membutuhkan lebih dari sekadar gas. Ia membutuhkan galaksi lain. Disinilah insting kanibalismenya mulai terbangun, mencari mangsa pertama di lautan kegelapan kosmik yang luas. Pada miliaran tahun pertama kehidupannya, Bima Sakti muda mulai menunjukkan dominasi gravitasinya. Ia mulai menarik galaksi-galaksi kerdil purba yang berada di sekitarnya. Seperti desa-desa pertama yang berbatasan langsung dengan kota yang sedang berkembang pesat, galaksi-galaksi kecil ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan tarikan gravitasi Bima Sakti yang masif. Mereka ditarik perlahan, bintang-bintangnya dirampas, dan gas mereka diserap untuk membentuk bintang-bintang baru di galaksi kita. Setiap kali Bima Sakti menelan galaksi tetangganya, masanya bertambah besar, gravitasinya semakin kuat, dan rasa laparnya akan galaksi lain justru semakin menjadi-jadi. Ini adalah awal dari rantai makanan kosmik yang brutal. Peristiwa kanibalisme paling signifikan dalam sejarah galaksi kita terjadi sekitar 10 miliar tahun yang lalu, yang dikenal oleh para astronom sebagai peristiwa tabrakan Gaia Enceladus. Galaksi Bima Sakti bertabrakan dan sepenuhnya menelan sebuah galaksi masif yang ukurannya sekitar seperempat dari Bima Sakti itu sendiri. Para ilmuwan sering menyebut galaksi malang ini sebagai galaksi sosis karena bentuk jejak bintang yang ditinggalkannya. Tabrakan raksasa ini tidak menghancurkan Bima Sakti, melainkan memperkayanya. Peristiwa ini menggembungkan piringan tebal galaksi kita dan menyumbangkan miliaran bintang baru, serta sejumlah besar materi gelap. Tanpa santapan besar ini, Bima Sakti mungkin tidak akan pernah menjadi sebesar sekarang. Kembali pada analogi kota metropolitan kita, peristiwa Gaia Enceladus setara dengan ibu kota negara yang tiba-tiba mencaplok seluruh kota satelit terbesarnya secara paksa dalam satu malam. Infrastruktur kota satelit tersebut dihancurkan dan dibangun ulang agar sesuai dengan cetak biru ibu kota raksasa. Jalan-jalan utama disambungkan dan penduduk dari kota satelit itu kini menyebar dan menetap di berbagai sudut ibu kota baru. Begitu pula dengan bintang-bintang dari galaksi Gaia Enceladus. Mereka kini tersebar luas di seluruh halo Bima Sakti,
bergerak dalam orbit yang aneh dan eksentrik, menjadi fosil hidup yang merekam jejak kebrutalan ekspansi galaksi kita di masa lampau. Bukti dari kejahatan kosmik masa lalu ini tidak hilang begitu saja. Layaknya detektif yang menyelidiki tempat kejadian perkara, para astronom menggunakan teleskop luar angkasa canggih seperti satelit Gaia untuk melacak bintang-bintang di galaksi kita. Mereka menemukan bahwa tidak semua bintang di Bima Sakti memiliki asal-usul yang sama. Banyak bintang memiliki komposisi kimiawi yang berbeda, umur yang jauh lebih tua, dan pola pergerakan yang berlawanan dengan rotasi umum galaksi kita. Bintang-bintang asing ini, yang miskin akan elemen logam berat, adalah sisa-sisa penduduk galaksi lain yang rumahnya telah dihancurkan dan ditelan mentah-mentah oleh Bima Sakti miliaran tahun yang lalu. Yang lebih mengejutkan adalah proses kanibalisme ini bukanlah sekedar sejarah masa lalu. Bima Sakti masih aktif berburu dan makan hingga detik ini. Korban utamanya saat ini adalah galaksi kerdil Sagittarius. Selama miliaran tahun terakhir, Sagittarius telah berulang kali mengorbit terlalu dekat dengan Bima Sakti. Setiap kali ia mendekat, tarikan gravitasi Bima Sakti merobek jutaan bintang darinya, meregangkannya seperti permen karet kosmik. Saat ini, Sagittarius sedang berada dalam proses akhir kehancurannya. Ia melilit Bima Sakti dalam wujud pita bintang raksasa, mengalir perlahan ke dalam pelukan mematikan dari galaksi kita, menunggu saat untuk sepenuhnya dicerna dan dilupakan. Bayangkan sebuah desa pinggiran yang keras kepala menolak untuk bergabung dengan kota raksasa. Selama bertahun-tahun, desa itu mencoba bertahan, namun pembangunan kota besar perlahan mengepungnya dari segala arah. Truk-truk konstruksi menghancurkan batas wilayah desa sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, pertahanan desa itu runtuh. Tanah mereka diubah menjadi jalan raya, dan sejarah desa itu pun terhapus, hanya menyisakan nama jalan atau distrik di peta kota modern. Inilah nasib menyedihkan yang sedang dialami oleh galaksi Sagittarius, sebuah desa kosmik yang akhirnya menyerah pada kekuatan gravitasi kota metropolitan antariksa yang tak terhentikan. Dan selera makan Bima Sakti belum juga terpuaskan. Di belahan langit selatan, kita bisa melihat dua galaksi satelit tetangga kita yang paling terkenal, yaitu awan Magellan Besar dan awan Magellan Kecil. Meskipun saat ini mereka tampak seperti dua tetangga yang damai dan berada dalam jarak yang cukup aman, nasib mereka sebenarnya sudah disegel. Secara perlahan namun pasti, Bima Sakti sedang menarik mereka. Jejak gas hidrogen raksasa yang dikenal sebagai arus Magellan telah terlepas dari kedua galaksi ini, membentang panjang mengarah lurus ke galaksi kita. Hanya masalah waktu dalam skala kosmik sebelum keduanya diserap menjadi bagian dari tubuh Bima Sakti. Bagaimana sebenarnya Bima Sakti bisa menangkap mangsa-mangsanya dari jarak jutaan tahun cahaya? Rahasianya terletak pada jaring gravitasi tak terlihat yang disebut sebagai materi gelap. Galaksi kita dikelilingi oleh halo materi gelap purba yang masanya luar biasa besar, berfungsi seperti jaring laba-laba kosmik raksasa. Galaksi-galaksi kerdil yang tidak beruntung masuk ke dalam wilayah halo ini akan terperangkap, diperlambat pergerakannya, dan secara spiral terus ditarik menuju pusat galaksi. Materi gelap ini bagaikan pasukan bayangan kota metropolitan yang diam-diam mencaplok tanah-tanah sekitarnya, memastikan tidak ada galaksi kecil yang bisa melarikan diri dari takdir kanibalisme Bima Sakti. Namun, di alam semesta yang luas ini, selalu ada predator yang lebih besar. Meskipun Bima Sakti adalah raksasa di lingkungannya saat ini, ia sedang menuju sebuah pertarungan hidup dan mati yang tak terhindarkan. Berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya, galaksi raksasa Andromeda sedang melesat langsung menuju ke arah kita dengan kecepatan ratusan ribu kilometer per jam. Andromeda memiliki ukuran dan massa yang lebih besar dari Bima Sakti, dan ia juga merupakan kanibal kosmik yang berpengalaman. Selama miliaran tahun ke depan, kedua predator kosmik ini akan bertemu dalam pertempuran gravitasi terbesar dalam sejarah grup lokal galaksi kita. Tabrakan dengan Andromeda nanti
Bisa dibayangkan seperti dua kota megapolitan terbesar di dunia yang tumbuh dan akhirnya berbatasan satu sama lain, lalu memutuskan untuk bergabung menjadi satu megalopolis yang tak tertandingi besarnya. Pertemuan Bima Sakti dan Andromeda bukanlah tentang kehancuran fisik instan, karena jarak antar bintang sangatlah luas, sehingga tabrakan bintang individu sangat mustahil terjadi. Namun, secara struktural, identitas kedua galaksi spiral ini akan hancur lebur. Piringan spiral mereka akan terkoyak, bintang-bintang akan terlempar ke lintasan baru, gas antar bintang akan mampat, dan meledakkan pembentukan triliunan bintang baru dalam sebuah tarian gravitasi yang epik. Lalu pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada bumi dan tata surya kita saat proses penggabungan terbesar ini terjadi 4 miliar tahun dari sekarang? Kemungkinan besar, matahari dan bumi kita akan selamat dari benturan tersebut. Tata surya kita mungkin akan terlempar jauh ke pinggiran galaksi elips raksasa yang baru, mendapatkan alamat kosmik yang benar-benar berbeda dari saat ini. Namun ironisnya, umat manusia kemungkinan besar sudah tidak ada di bumi untuk menyaksikan pemandangan langit malam yang spektakuler ini. Karena pada masa itu, matahari kita akan membengkak, menelan planet-planet bagian dalam, dan membuat bumi terlalu panas untuk dihuni oleh makhluk hidup apapun. Pada akhirnya, kanibalisme kosmik yang dilakukan oleh Bima Sakti dan tabrakan masa depannya dengan Andromeda mengajarkan kita satu pelajaran penting tentang alam semesta. Di ruang angkasa, tidak ada kematian atau kehancuran yang mutlak. Yang ada hanyalah transformasi dan kelahiran kembali. Menelan galaksi-galaksi kecil adalah cara Bima Sakti mendapatkan bahan bakar baru untuk terus memproduksi bintang-bintang baru yang bersinar hangat. Tanpa proses kanibalisme brutal ini, Bima Sakti akan mati kelaparan miliaran tahun yang lalu. Kehabisan gas, redup, dan tata surya tempat kita lahir ini mungkin tidak akan pernah terwujud. Kehancuran sebuah galaksi ternyata adalah harga yang harus dibayar untuk kehidupan galaksi lainnya.